Halo, selamat pagi. Nama saya Winsley dari kelas 12 KA. Hari ini saya akan membuat video fisika mengenai gaya Lorentz. Pada video kali ini, saya tidak hanya membahas mengenai penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari ataupun secara praktikum. Namun, saya juga akan membahas gaya Lorentz dalam bentuk teoritis. Berikut penjelasan materi gaya Lorentz secara teoritis.
kehidupan sehari-hari. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, hampir seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan listrik. Contohnya, untuk mengisi baterai HP dan laptop, kita harus mencoloknya ke listrik. Untuk menyalakan televisi, kulkas, mesin cuci, dan alat rumah tangga lainnya, kita harus mendapatkan akses listrik. Listrik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sekarang. Arus listrik mengalir melalui konduktor dari kutub positif ke kutub negatif. Karena itulah apabila kita menghubungkan elektro ke dalam rangkaian tersebut, maka rangkaian tersebut akan menyala karena adanya arus yang mengalir. Arus listrik dapat terjadi karena adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Magnet. Magnet merupakan suatu objek yang mempunyai medan magnet yang terdiri atas dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Sifat magnet sangat unik. Apabila kutub sejenis didekatkan, maka terjadi tolak-menolak. Namun jika kutub magnet berbeda jenis, maka akan saling menarik. Medan magnet. Medan magnet dapat mempengaruhi arus listrik. Medan magnet dapat menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Garis gaya magnet menentukan medan magnet suatu benda. Garis medan magnet berkeliling dalam lintasan tertutup dari kutub utara ke kutub selatan dari sebuah magnet. Jika kita alirkan arus listrik melalui kabel, contohnya dengan menyambungkannya ke dalam baterai, maka kita akan mendapat dua fenomena. Semakin besar arus yang mengalir pada kabel, maka akan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya. Medan magnet dan arus listrik saling berkaitan. Gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik disebut gaya Lorentz. Salah satu manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet, dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik untuk menggerakkan batang sel yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar I, maka akan ditimbulkan gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengkombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu sebagai berikut. Kemudian berikut adalah praktikum gaya Lorentz sebagai bentuk penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian pada percobaan yang kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai elektromagnet, di mana kita akan menggunakan baterai DC, kemudian paku dan kawat dan peniti. Langkah kerja pada percobaan ini yang pertama, kita lakukan lilitan pada paku sebanyak 30 lilitan. Kemudian baterai dan lilitan paku disatukan dengan menggunakan selotip. Setelah baterai dan paku terasa panas, dekatkan pada peniti. Maka peniti dan paku akan menjadi tarik-menarik. Percobaan kedua, kita akan masukkan magnet yang ditempelkan ke baterai dapat membuat kabel di atasnya bergetar. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan baterai, kemudian magnet dan kawat. Pertama-tama kita buat pada ujung kawat jadi bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita sambungkan kedua kabel pada masing-masing kutub baterai dengan menggunakan lakban. Setelah itu kita lekatkan magnet di tengah baterai. Kemudian kita bentuk kabel ini jadi bentuk lilitan yang berbentuk lingkaran sebanyak kurang lebih 30 lilitan seperti ini. Setelah itu kemudian disambungkan pada dua lubang kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan oleh magnet bertolakan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kabel, sehingga kabel tersebut menjadi bergerak atau berputar. Jadi, praktikum kali ini menentukan medan magnet dan pengaruh medan magnet terhadap kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Pada percobaan pertama disebut elektromagnet. Elektromagnet terbuat dari gulungan kawat yang bertindak sebagai magnet ketika arus listrik melewatinya, tapi berhenti menjadi magnet ketika diberi arus listrik. Paku dapat menarik peniti, karena jika kumparan di arus listrik, tiap lilitan akan menghasilkan medan magnet yang di sekitarnya. Arah garis medan magnet melingkar mengelilingi kawat. Medan magnet yang ditimbulkan oleh satu lilitan diperkuat oleh lilitan lainnya sehingga peniti pun dapat ditarik. Pada percobaan kedua, ketika kawat yang berarus listrik diletakkan di daerah yang terdapat medan magnetnya, terdapat kawat penghantar tersebut bergerak dengan arah tertentu. Karena medan magnet yang dihasilkan magnet saling bertolakan dengan magnet yang dihasilkan kawat, sehingga mengakibatkan kawat tersebut bergerak atau berputar. Oke, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi.